kenapa kenapa ini putra kita kemana gitu. Cari saja putra pertamanya Doni di tempat biasa dia bermain selama itu tuh suara anjing melonglong dan terdengar kayak suara kulkul dari pulau desa. Itu menandakan beberapa jam lagi akan ketika itu semeton Joni itu kayak sering sekali bertengkar akhirnya karena petasan tradisional tersebut. Kalau menurut Joni dengan istrinya ini harus memberikan putranya kebebasan untuk mencoba sesuatu yang baru. Menurut istrinya si Joni, anak mereka itu masih terlalu kecil kalau harus dibiarkan bermain sendirian, apalagi itu kan pakai korek api gitu loh semeton. Jadi istrinya ini merasa tidak enak dan tidak nyaman kalau membiarkan putranya bermain sendirian. Tapi Joni mengabaikan semata dia tuh kayak tetap saja membiarkan putranya ini bermain sendirian selama mereka ini sibuk mempersiapkan hari raya Nyepi. Nah, H-1 semeton Joni dari pagi sudah sibuk mempersiapkan banten yang akan dia bawa ke pura desa karena siangnya seluruh penduduk desa harus sudah berkumpul di pura desa untuk memulai acara persembahyangan. Ketika itu Joni pun ditanyai oleh istrinya, Pak, ini Gede di mana? Nama putra pertama mereka. Oh, Gede itu lagi mandi gitu loh. Nah, tapi istrinya bilang kok nggak ada. Ketika itu Joni mendengar kalau ada suara petasan darbur barbur dardur dardur dari arah belakang rumah mereka. Dan Joni pun menghampiri putranya, ternyata benar semeton. Putranya ada di belakang sedang bermain petasan dengan adik sepupunya. Itu tuh sekitar 4 orang. Putra pertamanya Joni, juga ada 3 anak kecil yang seumuran dengan Joni. Waktu itu Joni bilang kepada putranya, ayo kamu kan sudah selesai mandi, ayo kita ke pura desa gitu. Dan putranya ini bilang, ntar aja Pak ya, kalau sudah mau berangkat baru panggil saya mau di sini dulu mau bermain. Sebentar lagi kan hari raya Nyepi sudah mau selesai, kan tidak boleh lagi bermain ini. Nah, Joni karena merasa kasihan kepada putranya pun bilang, iya, nanti kalau Bapak sudah selesai persiapan semuanya dengan Ibu, nanti Bapak jemput kamu ke sini dan kamu harus mau ya. Dan putranya pun bilang, iya Pak. Nah, Joni pun kembali ke rumah dan mengantarkan istrinya. Di perjalanan ini istrinya tuh mengomel kenapa Joni terlalu gini gitu. Tapi Joni pun cuma diam, tidak menanggapi omelan istrinya. Nah, beberapa jam berlalu semeton, akhirnya setelah datang dari pura desa, ini tuh sekitar 3 jam sebelum mereka tuh harus berkumpul di pura desa, Joni pun mandi dan juga mencari-cari putra pertama mereka. Tapi waktu itu Joni tidak melihat putranya ada di belakang. Ketika itu cuma terlihat ada petasan tradisional tersebut tuh masih kayak berdiri di belakang rumahnya yang lokasinya ini di bibir pangkung gitu loh semeton. Dan ketiga ponakannya si Joni yang tadi bermain petasan tradisional ini bersama putra pertamanya pun terlihat juga sudah pulang ke rumah gitu loh. Joni pun berpikir, oh mungkin putra pertamanya ini sedang mandi. Tapi ketika Joni mencari di kamar mandi, di dapur, bahkan di rumah, putranya tidak ada. Joni pun berteriak memanggil nama putranya tapi tidak ada yang menyahut. Nah, ketika itu istrinya pun bertanya, kenapa ini putra kita kemana gitu loh. Nah, waktu itu Joni dengan istrinya mencari putranya dan tidak ditemukan dimanapun. Dan waktu itu semua Joni kok merasa ini ada yang tidak baik nih. Nah, Joni pun dengan istrinya tuh naik sepeda motor mencari ketiga ponakan yang tadi ikut bermain petasan bersama dengan putra pertamanya si Joni. Ketiga ponakannya Joni ini bilang, tadi katanya beberapa saat setelah Joni ini pergi, mereka pun dipanggil oleh kedua orang tuanya dan pulang ke rumah masing-masing. Dan putra pertamanya si Joni masih di sana sendirian, masih bermain petasan. Karena tetangga di sekitar tuh juga mendengar semeton suara petasan tradisional yang bam bum bam bum bam bum. Dan itu tuh memang berasal dari belakang rumahnya si Joni suara tersebut. Makanya tetangga tuh masih yakin ini kok anaknya si Joni kok masih main petasan, yang sedangkan kan beberapa jam lagi mereka ini harus sembahyang gitu loh. Nah, waktu itu firasatnya Joni sudah tidak enak semeton. Joni pun pergi ke tempat kedua orang tuanya dan bilang kalau sepertinya kok putra pertama mereka tidak ada di rumah. Nah, waktu itu semeton, kakek, nenek, dan juga kedua orang tuanya si Joni langsung mengikuti Joni untuk mencari putra mereka. Istrinya Joni sudah menangis dan pingsan berkali-kali. Nah, sampai jam 1 siang, putranya tidak ditemukan dimanapun dan akhirnya Joni pun meminta bantuan kepada beberapa warga untuk mencari putranya. Sampai sore hari semeton, acara persembahyangan di pura desa pun sudah selesai. Tapi Joni tidak tahu putranya berada di mana. Dia sudah mencari
ke perkebunannya tapi tidak ada, di bibir pangkung juga tidak ada, di rumah juga tidak ada. Bahkan Joni dengan beberapa warga ini mencari ke rumah-rumah penduduk dan bertanya apakah putra mereka ada bermain dengan putra penduduk gitu loh. Tapi semua orang bilang tidak ada yang melihat Joni. Semua tetangga bersaksi kalau dari pagi mereka kan mendengar sepertinya putranya Joni ini bermain petasan tradisional yang suaranya bagbuk 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 gitu loh. Jadi mereka yakin kalau putranya si Joni ini pasti ada di rumah. Terus ngeliatan waktu itu Joni ini sudah kayak, kok gini? Kemana perginya putranya si Joni? Nah ketika itu malam pun datang semeton. Putranya tetap tidak ditemukan dimanapun. Joni dengan istrinya, dengan keluarga besarnya ini sudah pusing banget di mana putra mereka. Nah waktu itu semetonnya adik keduanya si Joni ini bilang, Kak ayo kita bertanya kepada orang pintar yuk, karena sudah tidak ada kesempatan gitu loh. Mereka tuh takut besoknya Kak udah nyepi semeton. Akhirnya waktu itu juga Joni dengan keluarga besarnya ini pergi ke tempat orang pintar dan bertanya, di mana kira-kiranya putra pertamanya si Joni kok tiba-tiba seperti hilang di telan bumi semeton. Nah waktu orang pintar ini kayak menghidupkan dupe dan seperti bertanya kepada sosok yang tidak terlihat, si orang pintar ini memberi clue kalau cari saja putra pertamanya Doni di tempat biasa dia bermain selama beberapa hari ini. Dan pasti akan ditemukan dengan syarat haturkan banten ini, dan ini. Joni dengan keluarga besarnya langsung pulang ke rumah membuat banten ini dan benar. Setelah banten ini selesai, sebetulnya itu tuh sekitar sudah tengah malam, mungkin sekitar jam 11 apa setengah 12 malam. Karena Joni yakin banget itu tuh suara anjing melonglong dan terdengar kayak suara kulkul dari pulau desa. Itu menandakan beberapa jam lagi akan datang hari raya Nyepi. Jadi tolong penduduk bersiap di dalam rumah. Nah, waktu itu sebetulnya Joni dengan keluarga besarnya ini kan membawa kayak banten yang memang disuruh oleh si orang pintar. Ketika itu juga si orang pintar ini ikut ke sana dan menghanturkan banten tersebut. Ketika itu Joni dengan beberapa penduduk duduk di belakang si orang pintar ini. Orang pintar tersebut duduk di depan petasan tradisional yang biasanya dimainkan oleh putranya si Joni. Itu tuh dalam keadaan gelap gulita. Entah kenapa sementara dari sore terdengar suara anjing yang meraung-raung dan juga seolah-olah menangis, yang seakan-akan memberikan Joni isyarat kalau sepertinya terjadi sesuatu kepada putra pertamanya. Ketika itu dalam keadaan gelap gulita, si Joni membawa 2 obor dengan ayahnya semeton. Ketika si orang pintar ini menghidupkan dupa dan kayak merapalkan mantra, kok terdengar suara tangisan seorang anak kecil. Joni yakin banget itu adalah suara tangisan putra pertamanya. Suara tangisan ini makin keras dan terdengar suara boom. Kok gini? Jelas banget Joni mendengar sepertinya ada suara anak kecil yang menangis kemudian jatuh ke bawah. Seketika itu Joni berdiri dan kayak mengangkat obornya melihat ke bawah. Di bawah itu mungkin sekitar 5 meter dalamnya semeton. Ketika Joni mengangkat obor dan juga melihat ke bawah, ternyata di bawah itu sudah ada anak pertamanya Joni yang terlihat tertidur lelap dengan keadaan wajahnya ini kotor, bajunya juga sangat kotor. Wih semeton, Joni pun kayak mengusap-ngusap matanya dengan satu tangan gitu loh, karena satu tangan ini kan memegang obor ya. Mbak, ibu, itu putra pertama saya. Mereka tuh langsung turun ke bawah mencari jalan dan juga mengangkat putra pertamanya si Joni. Dan waktu itu badan putranya ini masih hangat semeton, dan ketika Joni kayak menaruh tangannya di hidung putranya, itu tuh putranya masih bernapas. Joni menangis bahagia karena kayak astungkara akhirnya putranya bisa ditemukan dengan selamat. Karena Joni senang ya, dia tuh berpikir kalau putranya ini masih hidup, Joni pun berinisiatif akan mengangkat putranya dan kembali ke rumah. Tapi entah berapa kali Joni ini mengangkat badan putranya, kok putranya ini terasa makin berat, sampai-sampai Joni merasa tidak sanggup untuk menggendong putranya yang baru berumur 7 tahun semata. Dan ketika itu Joni kok merasa
Kenapa tidak ada suara siapapun? Yang dari tadi kan banyak banget nih, ada keluarga besar dan juga warga yang ikut mencari putra pertamanya si Joni. Ketika itu Joni melihat ke samping, ternyata tidak ada siapapun semua.